Haleluya. Shalom. Damai sejahtera Tuhan memerintah hati dan pikiran kita. Nah, ibu-ibu yang Tuhan kasih, jemaat yang Tuhan kasihi, malam ini semoga tidak bosan ya. Saya bingung juga, saya 3 minggu dijadwalkan, kenapa harus khotbah terus menerus. Ini ibu ketuanya lagi sakit ya. Jadi ya enggak apalah ya. Apa ya? Atau saya juga memang gembala ya. Baik, hari ini kita belajar yuk tentang bergerak maju mencapai tujuan. Apa temanya? Bergerak maju mencapai tujuan. Kita mau belajar dari satu kisah yang tidak asing buat kita. Sudah kita ketahui tentang perempuan Kanaan yang percaya. Di dalam Injil Matius maupun di Injil Markus itu diceritakan tentang kisah ini. Namun yang akan kita baca adalah Injil Matius pasal 15. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-28. Matius pasalnya yang ke-15 ayat 21 sampai yang ke-28. Kita akan baca bergantian. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Firman Allah berkata demikian. Ya, makasih. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Iya, puji Tuhan, haleluya. Seketika itu juga anaknya sembuh dari jarak jauh. Nah, kisah ini nggak asing. Kita sudah dengar beberapa kali. Ya, perempuan Kanaan atau lebih dikenal dulu dengan nama lagi apa? Sirofenisia. Ya, daerah bagian utara dari Israel. Itu daerah mereka masuk di sana ke daerah Sidon. Ya. Daerah Sidon Tirus yang dimana wilayah itu banyak orang-orang yang tidak percaya. Ada banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan di sana. Dan kalau dari kisah ini dikatakan ada bahasa yang kelihatannya kasar sekali, nanti kita bisa pahami. Nah, coba dikatakan tema ini adalah bergerak maju mencapai. Jadi kalau kita bergerak maju mencapai tujuan, berarti perlu buat kita memiliki tujuan dulu. Karena orang yang bergerak biasa bergeraknya itu bisa ke depan, bisa ke samping kanan, bisa ke samping kiri,
atau bisa ke belakang. Namanya bergerak. Ya, namanya bergerak. Ada kegerakan begitu. Tapi kalau dikatakan bergerak maju pada umumnya pasti ke depan. Begitu loh. Karena apa yang akan kita capai itu bukan di belakang tapi ada di depan. Nah, orang yang bergerak maju tanpa adanya tujuan yang mau dicapai itu adalah orang yang hidupnya berputar-putar doang. Kita nggak tahu, kita jalan ke depan terus berjalan, tapi kita jalan kemana nggak tahu akhir tujuan yang kita mau capai. Maka berarti kita cuma jalan-jalan mutar-mutar doang. Tidak akan mengalami kemajuan apa-apa, tidak ada hal yang bisa kita lihat, oh ternyata saya sudah mencapai apa yang saya mau. Maka hidupnya itu ya sudah nggak ada yang menggairahkan, nggak ada tujuan yang mau dicapai. Kalau kita sebagai ibu-ibu hari lepas hari kita jalanin, yang masak tetap masak, ya, yang ngantar cucu, yang ngantar anak, atau apapun juga yang dikerjakan hari lepas hari, tapi semua itu cuma sekedar sebuah rutinitas saja, maka tentunya ya kita nggak ada arah, nggak ada sesuatu yang menggairahkan. Ya hari-hari cuma begitu aja berlalu begitu. Tapi kalau kita sudah ada kelihatan apa yang saya mau capai ya ke depan. Loh saya bingung, sekarang saya cuma begini, saya sudah lanjut usia. Sekarang apa sih yang saya mau capai? Apa sih yang saya inginkan ke depan? Loh, setiap kita bisa kok punya cita-cita, punya kok keinginan, punya kok kita punya apa yang kita mau begitu. Ya, ada orang yang kepengen supaya kalau kita punya cucu yang tadinya cucunya baru cuma bisa berkata-kata belum bisa jalan, kita pengen supaya dia bisa berjalan. Maka kalau kita bergerak, berdoa kita adalah Tuhan tolonglah supaya prosesnya untuk bisa berjalan sesuai dengan waktu usianya itu bisa normal berlangsungnya. Enggak telat, enggak lambat sampai pada usia yang harusnya bisa jalan tapi masih belum bisa jalan. Ataupun belum bisa bicara dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Ataupun contoh-contoh yang lain. Tuhan, saya kepengen kalau bisa, saya pengen bisa beli ini, bisa beli itu ke depannya. Saya pengen ini, saya pengen itu dan sebagainya. Kalau kita punya tujuan, maka apa yang akan kita kerjakan, maka yang kita kerjakan adalah untuk dalam rangka mencapai tujuan. Tapi kalau kita tidak punya tujuan, yang kita kerjakan cuma ngisi waktu. Ya udah, ke sana, kemari, ke sana, kemari. Orang yang kerja dengan orang yang tidak kerja, waktu kita kerja kan kita pikirnya gimana? Enak ya kalau libur, betul nggak? Aduh, kalau bisa hari ini nggak usah kerja gitu loh. Gitu. Tapi kalau dia libur terus setiap hari, bosen. Aduh, apa yang mesti saya kerjain? Akhirnya kita cuma ngerumpi datang ke tempat ini, nongkrong, begitu. Terus ya udah lalu sore, malam dan seterusnya besok begitu lagi. Dan hari-hari ya begitu-gitu aja. Kekristenan kita juga sama. Kalau kekristenan kita juga cuma jadi begini, ya beberapa tahun ke depan kita cuma begini aja. Gitu. Ataupun juga harapan-harapan kita yang lain, kalau kita nggak punya tujuan sesuatu yang kita harapkan, emang kamu maunya apa sih? Gue juga gak tahu apa. Ya udah jalanin aja hidup ini. Semuanya jalan seperti biasa aja. Ah, begitu. Doa kita pun nggak jelas. Ya kita cuma bilang ya terima kasih Tuhan buat hari ini, buat segala sesuatunya. Tapi kita tidak melihat apapun juga. Nah, orang yang punya tujuan, dia akan bergerak mencapai tujuannya. Nah, orang yang bergerak maju itu menjauhi tujuan, kalau tujuannya ke jam dinding sana, tapi dia bergerak. Tadi kan saya bilang, kita bisa bergerak ke kiri, ya, ke kanan,
ke depan, ke belakang. Nah, kalau kita bergerak, asal bergerak, maju, tetapi tidak punya tujuan atau mendekati tujuan, berarti kita salah arah. Mau jalannya ke pasar baru begitu. Perginya ke mana? Mangga Dua. Iya. Jadi nggak nyampe-nyampe pasar baru dari sini. Dari Gunung Sari 11 arahnya kemana? Ke kiri, betul? Kalau Mangga Dua arahnya kemana? Ke kanan. Gitu. Jadi kalau kita tidak bergerak makin mencapai tujuan, maka bisa jadi kita cuma salah arah atau ngulur waktu, habisin waktu, begitu sampai waktu yang tiba diharapkan ditunggu, kita udah terlalu kejauhan untuk mengejarnya. Kebanyakan hidup kita itu seperti itu yang terjadi. Gitu loh. Jadi saya kepengen bertumbuh nih rohani saya. Saya pengen supaya saya bisa dari yang biasa-biasa jemaat, kemudian saya bisa begini, saya bisa begitu dan seterusnya. Kalau kita yang di sini masih ada yang kerja, ya kan? Boleh juga gitu loh. Apa yang kita mau capai di kerjaan. Kalau kita ada yang usaha, apa yang kita mau lakukan dari usaha kita dan seterusnya. Ya. Waktu lalu ketika saya masih setelah keluar dari berhenti dari kerja, tentu saya diajak bersama-sama dengan teman untuk bangun usaha. Ketika kita bangun usaha, kita kepengen usahanya berjalan. Waktu kita usaha bangunnya jalan, awal pertama saya dikirim, ditawarin modal, ya sudah saya investasi sedikit lah. Ya, mulai dari berapa sih kalau nggak salah di bawah 10 juta. 5 juta, 10 juta. Lama-lama bisa 30 juta, lama-lama bisa 100 juta. Lama-lama begini, lama-lama begitu. Kami akhirnya putuskan, saya bilang, kenapa nggak bikin perusahaan aja? Oke, sepakat. Satu perusahaan PT kita bicarakan kesepakatan namanya. Terus berlangsung. Sampai kepada 5 PT berkembang. Nggak punya ini, nggak punya itu. Sampai nongkrong ada truk yang baru dibeli sampai 5 unit. Jadi ada banyak kemajuan. Tetapi sayang, orang yang tidak jelas tujuannya, benar-benar searah sama kita, biasanya bisa ngelantur. Nggak mencapai tujuannya. Ya, dari cuma dapat sekian, sampai ke miliaran dan sebagainya. Dari diberkati, sampai akhirnya mulai pikiran-pikiran jadi ngaco. Kenapa? Kalau kita sudah pikirannya, kalau kita tidak lagi bergerak kepada apa yang kita mau. Di doa kita sama. Kita doa, Tuhan saya mau begini, saya mau begitu. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat perempuan ini adalah perempuan yang tidak percaya, non-Yahudi. Kalau orang yang non-Yahudi dengan orang Yahudi itu nggak bergaul dulu. Dan orang yang bukan Yahudi tadi, mereka disebut apa? Kafir. Apa? Iya, kita kan sering suka dikafir-kafirin ya. Gitu kan. Nah, jadi dia nggak tahu tuh. Kalau yang non-Yahudi awal pertama kali, yang disebut kafir itu yang bukan Yahudi. Orang-orang yang bukan umatnya Allah, itu dianggap tidak mengenalnya Allah. Dia itu kafir. Nah, perempuan Kanaan ini bagi orang Yahudi itu kafir. Dan bahasa dulu, kalau dibilang kafir itu dianggap najis. Menggambarkan semua hewan. Namanya anjing. Jadi istilah bahasa anjing itu artinya kafir. Tidak seperti bahasa anjing kebun binatang yang diucapkan sekarang ini. Anjing lu, asu lu, begitu kan.
Bukan itu maksudnya. Jadi ini nggak layak tuh kalau Tuhan bilang nggak layak untuk orang kafir ini. Karena kemurahan Tuhan itu diperuntukkan utamanya untuk umat pilihannya Tuhan. Yahudi itu, Israel itu. Nah, perempuan ini sudah dengar tentang Yesus. Dalam kaitan dia dengan Yesus, itu nggak bisa bergaul. Dan memang nggak boleh bergaul karena Yahudi dan non-Yahudi itu ibarat tanda petiknya musuhan. Tapi ibu ini udah dengar kalau Yesus itu orang baik. Kalau Yesus itu bisa sembuhkan. Kalau Yesus itu banyak nolong orang. Nah, pada waktu itu perempuan ini itu punya anak yang sedang sakit. Dikatakan sakitnya zaman dulu orang sakit itu paling banyak diakibatkan karena bukan pola makan. Karena pola makan di zaman dulu bagus-bagus. Minyaknya minyak zaitun. Kalau kita beli minyak zaitun sekarang kan ratusan ribu. Mahal. Kalau di sana memang minyaknya begitu. Makanannya bagus, enak. Telurnya gede-gede. Ya, makanannya wah, sayur-sayurannya luar biasa, segar-segar. Dan gizinya tinggi sekali. Tapi dulu sakit itu banyak disebabkan karena orang kerasukan setan. Jadi kerjaan setan. Banyak orang dirasuk setan. Di masa lalu, karena dirasuk setan, maka orang itu jadi sakit dan menderita sekali. Nah, anak daripada ibu ini sangat menderita kata Alkitab karena kerasukan setan itu. Di sini tidak digambarkan seperti kisah yang lain. Mungkin ketika setan itu menguasai dia bisa jadi kayak apa, kita nggak tahu. Alkitab tidak menjelaskan secara rinci sakitnya bisa dibayangkan seperti apa. Tapi gambarannya adalah sangat menderita. Jadi sangat tidak menyenangkan sekali. Dan kalau kita orang tua, apalagi seorang ibu, anak sakit itu rasanya lebih sakit ya daripada kita yang sakit. Betul gak sih? Ah, betul ya? Ah, betul ya? Ya, gitu ya. Jadi yang sakit gigi dia, kita yang ngerasain. Itu. Rasanya nyeri banget. Sampai-sampai kita pikir, aduh kalau bisa gua deh yang gantiin gitu kan. Itu hati seorang orang tua. Hati seorang ibu begitu kan. Jadi ibu ini juga begitu. Dia punya perasaan ya seperti itu. Waduh, kayak gini ya. Anak saya apalagi kalau dibilang begitu menderita banget. Kalau yang saya lihat tiap kali, aduh dia mengerang sakit. Aduh rasanya pilu banget gitu loh. Nggak kuat rasanya ngeliatinnya. Maka bersyukur ya kalau kita punya cucu kah atau kita punya anak kah. Anaknya periang, lincah, main sana main sini, aktif. Lebih baik daripada kalau ada anak yang tadinya aktif tiba-tiba dimurung. Diem aja. Diem aja. Nggak ngomong apa-apa. Ngeringkuk aja. Kita sedih juga. Aduh ini anak kenapa nih? Jadi memang hidup kita selalu harus bersyukur. Ketika masih ada kayak begini, ya bersyukur aja. Gitu. Nah, ibu ini merasa saya pengen anak saya cepat sembuh. Dan karena ada kebutuhan,
punya kepentingan, punya kebutuhan, maka ibu ini punya tujuan. Tujuan ibu ini apa? Supaya anaknya sembuh, bebas dari penderitaan. Cuma itu satu-satunya tujuan. Tujuan saya adalah anak saya sembuh. Enggak menderita lagi dan saya akhirnya bisa ngeliat. Dulu kalau saya lihat, saya kalau udah anak sakit itu juga biar kata saya laki bukan ibu. Tapi kadang-kadang saya suka iri ya. Semua yang baik-baik itu dibilangnya terima kasihnya ke ibu begitu loh. Dia lupa kalau itu semua ada karena ada bapak juga kan. Betul nggak? Loh yang ngempanin situ duitnya dari mana? Ya bapak gitu loh. Tapi kan nggak pernah ada tuh doktrin ajaran terima kasih sama bapak gitu loh. Terima kasih mulu sama ibu. Udah gitu surga di mana? Kaki ibu. Terus bapak apa? Neraka. Kadang-kadang nggak fair juga kan ya. Surga di telapak kaki ibu. Terus bapaknya kemana? Gitu. Padahal dalam doktrin Kristen laki-laki itu penentu. Jadi kalau saya kasih BPN bimbingan pranikah, itu laki-laki penentu loh. Karena laki-laki itu penentu, tergantung laki-laki, rumah tangga itu, keluarga itu. Banyak rumah tangga, banyak keluarga yang hancur karena figur seorang laki-laki yang lemah. Bahkan ada banyak anak yang berandalan jadi pembunuh dan gagal total, itu karena tidak ada figur seorang ayah. Tapi banyak survei menunjukkan orang yang jadi presiden, orang yang jadi ini, itu karena figur bapaknya kuat. Tapi baik bapak ataupun ibu sebenarnya satu, betul kan? Suami istri kan sudah satu kan? Gitu. Sudah satu. Itu sebabnya di dalam mendidik anak-anak kita harus seia sekata. Tidak boleh yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu. Sehingga ada anak ibu, ada anak bapak. Itu kesalahan di masa lalu yang mengakibatkan kesalahan yang fatal. Siapa? Dulu ingat di Alkitab siapa yang salah itu? Gara-gara ada anak ibu sama anak bapak. Di Alkitab. Yang ini mah anak ibu nih. Yang ini mah anak bapak nih. Yang ini disayang sama ibunya, yang satu disayang sama bapaknya. Apa? Yakub. Iya, Yakub dan Esa. Itu Yakub itu anak siapa? Anak mami, lah. Esau ini anak papi. Begitu. Wah, kayak gini, nggak boleh. Karena itu anak sama-sama, ada bapaknya, ada ibunya. Kalau dicerita di sini, memang digambarkan ada seorang perempuan. Perempuan ini menggambarkan sebuah orang yang memiliki sebuah kasih yang luar biasa, ada kaitan batin. Ibu tuh menggambarkan ada relasi, ada kaitan tentang sebuah hubungan batin, begitu. Anak dengan orang tua. Biasa digambarkan hubungan antara ibu dengan anak. Karena memang sejak dari janin bayi, mereka ada dalam kandungan seorang ibu. Nah, waktu itu ibu ini punya tujuan. Tujuannya adalah anaknya sembuh. Karena itu apa yang dia lakukan, dia kerjakan, itu dia punya namanya kepentingan. Punya kebutuhan. Kebutuhannya ditolong Yesus supaya sembuh anaknya. Kepentingannya ya tadi anaknya sembuh. Maka dia berjuang demi suatu tujuan anak sembuh tidak menderita lagi. Karena itu di tengah-tengah tantangan, di mana pertama tantangannya saya nggak boleh nih, nggak bisa antara Yahudi
Saya non-Yahudi. Saya nggak layak. Nggak layak. Saya orang yang nggak sepatutnya ditolong. Tapi saya butuh ditolong. Begitu juga sama Tuhan. Kita mungkin di mata Tuhan nggak layak nih ditolong Tuhan. Kita udah banyak bikin jahat. Kita udah banyak bikin salah. Kita banyak mengecewakan Tuhan. Tapi tetap saja kita punya kepentingan sama Tuhan. Tanpa Tuhan saya nggak bisa. Ada banyak hal yang kita butuhkan dari pertolongan Tuhan. Jadi, maka yang harus saya lakukan adalah tetap berjuang untuk mencapai tujuan itu. Kadang-kadang orang berdoa berjuang untuk memohon kasih karunia Tuhan itu, kadang-kadang lemah di jalan dan gak mencapai tujuannya. Kenapa? Kurang gigih. Tapi ibu ini, dia teriak, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tapi dicuekin, gak ditanggapin. Sampai akhirnya murid merasa ini terganggu, berisik nih. Guru, usir aja. Dia cuma bikin heboh, berisik. Pengang saya dengernya. Gak tahu malu. Siapa dia? Itu kan non-Yahudi. Itu kan kafir. Kita ini umat pilihan. Tapi akhirnya Tuhan ketika dibilang begitu, malah Tuhan berbelas kasihan. Ketika ada orang-orang yang kepengen sentimen sama kita. Ketika ada orang-orang yang kepengen jahat sama kita. Ketika ada orang-orang yang ingin menghalang-halangi kita. Ada Tuhan yang penuh belas kasihan. Maka Tuhan bilang sama ibu itu, ibu, mau apakah engkau daripadaku? Aku diutus cuma untuk umat Yahudi. Sedang kamu bukan umat Yahudi. Jadi secara aturan gak patut aku nolong kamu. Tapi ibu itu ngotot terus. Ya. Nah kenapa ibu ini ngotot terus? Karena cuma satu yang di benak dia. Bukan rasa malu lagi. Yang di benak dia bukan apa yang Yesus tanggapinnya. Yang di benak pikiran dia itu cuma satu. Anakku sakit, dia perlu sembuh. Dan saya tahu Yesus ini saya percaya dia bisa nyembuhin. Nah, sebenarnya ibu ini punya iman. Karena dia punya iman, dia percaya. Kalau dia gak percaya, waktu ditolak, dicuekin, dia pasti lari ke tempat lain. Betul gak? Betul gak? Kalau kita sakit, ketika kita berobat ke sini, kita gak percaya dia bisa nyembuhin. Kita cari lagi kan, yang lain kan. Betul gak? Betul ya? Datang sama pendeta ini doain gak sembuh, kita cari pendeta lain, betul gak? Gitu loh. Pada dasarnya orang, dia akan mencari sesuatu untuk memenuhi kepentingannya, kebutuhannya. Jadi ada relasi antara perasaan dan kepentingan. Jadi perasaan saya ini akan tetap kuat atau tidak tergantung saya punya kepentingan apa enggak. Saya tahan banting atau saya nggak tahan banting tergantung saya punya kepentingan atau kebutuhan apa enggak. Maka firman Tuhan tulis gini, usahakanlah kesejahteraan kota sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu. Kalau Jakarta, Indonesia ini baik, sejahtera semuanya. Baiknya Indonesia, majunya Indonesia akan berdampak baik juga buat kita. Betul nggak? Mungkin saja dengan Indonesia maju, wah sekolah gratis. Kesehatan nggak lagi harus bayar. Gratis. Kalau sekarang masih kita pakai premi, bayar. Pokoknya ada kaitan yang terkait. Keluarga juga gitu. Kalau keluarga kita, wah tiap kali ribut terus. Anak-anak pasti nggak nyaman, terganggu.
Tapi kalau keluarganya baik, orang tuanya baik, ininya semuanya baik, anak bertumbuh dengan sehat. Betul nggak? Betul, baik. Jadi ada relasi. Nah, supaya kita bisa bergerak maju mencapai tujuan, nomor satu adalah berarti penting buat kita punya tuh dan kebutuhan untuk mencapai. Kalau punya tujuan tapi nggak punya kebutuhan, saya punya tujuan anak saya sembuh, tapi saya belum butuh anak saya sembuh sekarang. Maka dia nggak berjuang keras. Tapi kalau dia merasa, saya udah nggak tahan, pokoknya anak saya harus sembuh. Waktu saya kena COVID di masa Delta yang sangat ganas, saya kena di antara semua keluarga, Leo juga kena. Saya sudah udah imunisasi, vaksin, udah vaksin. Tapi masih kena begitu, masih kena. Udah vaksin 2, masih kena. Tapi saya kenanya, puji Tuhan, nggak merasa berat. Jadi waktu saya kena, saya pilek, saya tetap berobat pilek seperti biasa tuh ke rumah sakit ke dokter Hermina. Saya ketemu dokter, kasih makan obat seperti biasa tuh. Biasa-biasa. Menyusul berikutnya si Leo sakit. Sakitnya Leo itu punya background yang karena dia punya kelemahan secara fisik di GERD-nya, itu makin parah. Dan sangat mengkhawatirkan. Kalau Leo udah kena sakit, waduh saya stresnya luar biasa. Jadi koneksi saya dengan Leo sangat kuat. Jadi kalau dia sakit, aduh saya tuh hidup udah gak nyaman banget. Jadi begitu dia kena sakit, rupanya saya dikasih sakit duluan. Karena kalau saya nggak sakit duluan, saya resik, siapa yang ngurusin gitu kan. Saya baru ngerti tuh. Jadi rupanya saya dikasih kena dulu, Leo kena jadi saya yang ngurus. Sama-sama kena kita. Coba kalau enggak kan, kita sama-sama pisah kamar, kita sama-sama ini kan. Tapi kan ini kan enggak, saya ngurus. Tapi kalaupun sampai kayak gitu kan biasa kita enggak juga sih. Tapi kebanyakan orang kan enggak gitu ya, enggak berani. Di zaman waktu itu memang ganas banget. Teman-teman pendeta saya udah ada yang meninggal beberapa. Jadi seperti itu. Puji Tuhan, itu saya usaha ini setengah mati. Sampai satu hari, satu ketika, saya belum makan, gak sempat makan. Lapar banget. Tapi saya tetap kuat, padahal saya sedang sakit COVID. Orang COVID kan kalau gak makan kayak gitu kan makin drop dong. Tapi saya demi sebuah kebutuhan, Leo disembuhkan, tolong dia yang udah kadar oksigennya itu apa dulu ya itu? Apa namanya? Saturasinya begitu kan? Udah dalam kondisi yang mengkhawatirkan begitu dan dia ngap. Udah gitu kalau dia itu punya kelemahan, dia bisa gemeter begitu, kan panas dingin dan sebagainya. Itu bikin panik kalau enggak. Saya datang ke rumah sakit ditolak. Semua penuh di luar. Minta oksigen, gak ada oksigen. Sampai saya lari ke rumah sakit A. Totalnya ada 8 rumah sakit sampai jam 2 pagi saya pergi sana sini. Pergi ke tempat yang jauh. Dan terakhir saya pergi ke Cengkareng RSUD. Dan cuma di emperan gitu, gak diinin. Sampai akhirnya Leo bilang, gak tahan di sini gue bisa lebih mati di sini. Udahlah pulang aja, karena juga gak diurus juga di ini. Jadi serba salah. Dan saya tahan lapar. Jadi bayangin, apalagi seorang ibu, itu baru bapak, begitu. Apalagi ibu, melihat anak kayak gini, dia pasti. Jadi orang akan bisa tahan nggak tahannya itu tergantung kita punya tujuan satu dan kepentingan, ada kebutuhan apa enggak. Banyak orang kadang-kadang kalau tergoncang di gereja gampang keluar, pelayanan juga gitu. Udah gampang gini-gini, udah, saya udah nggak mau pelayanan. Berarti dia nggak butuh tuh pelayanan. Jadi pelayanan paling gampang tuh, kan? Itu paling orang sering kali kalau marah suami istri, marah atau dengan orang lain, kesasarnya kemana? Tuhan. Udah gue gak mau ke gereja, gue gak mau berdoa, gue gak mau ini. Paling enak tuh. 40
numpuk tuh. Karena Tuhan ini dianggap diem doang. Begitu kan. Kalau yang lain masih bisa nyaut. Gitu kan. Kalau Tuhan ini diem doang. Ya, yang masalah lu, kenal lagi Tuhan gitu loh. Suami istri ribut. Udah, gue gak layak pelayanan. Emang kamu melayani karena kamu layak? Selama ini, emang karena kamu layak? Bukankah itu kasih karunia? Kadang-kadang kebabarnya Tuhan. Padahal kan melayani Tuhan loh. Untuk Tuhan loh. Tuhan baik nggak? Baik. Dia salah nggak dalam hal ini? Enggak. Lu ributnya sama siapa? Tapi yang kena sana lagi. Itu karena kita nggak punya kebutuhan di situnya. Tapi ibu ini bisa tahan. Sampai keluar bahasa di zaman dulu. Yang artinya sebenarnya kafir, tapi bahasa kita nggak biasa. Dibilang anjing tuh disamakan. Ibu ini tahan. Tahan banting kuat. Kenapa? Karena dia punya kebutuhan. Nah, jadi kalau kita punya kebutuhan, kita akan berusaha untuk bisa mencapainya. Kita akan bergerak maju mencapai tujuan tadi. Tapi kalau kita nggak punya kebutuhan, udah kita nyantai. Jadi Kristen kalau kita nggak punya kebutuhan, saya bukan cuma nanti selamat, tapi saya pengen supaya saya nanti diangkat hidup-hidup. Itu beda loh. Ada orang kata Alkitab, selamatnya itu udah kayak direbut dari api. Itu ngalamin banyak penderitaan dulu. Walau akhirnya selamat. Tapi ada orang yang pikir begini, aduh ngeri belum tentu gue bisa tahan kayak gitu. Mendingan saya terhindar dari itu. Jadi lebih baik saya serius sama Tuhan. Lebih baik saya jaga-jaga hidup saya supaya saya bisa diangkat. Termasuk yang diangkat, disisihkan, nggak ngalamin masa antikris, nggak ngalamin masa kesukaran, nggak ngalamin masa-masa yang begitu mengerikan. Penganiayaan. Saya harus rajin ke gereja. Saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Saya harus begini hidupnya. Itu kalau ada kebutuhan. Tapi kalau enggak, santai. Yang begini, yang begitu, yang begini, begitu. Nanti setelah itu baru nyesel. Firman Tuhan 1 Korintus 9 ayat 26 berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetap harus ada arah tujuan. Kita ke gereja tujuannya apa? Tuhan, saya pengen Engkau berkenan atas ibadah yang saya lakukan. Saya pengen Tuhan bisa dimuliakan. Maka dapat poin sama Tuhan. Oke, good hari ini. Aku senang, aku berkenan. Yang kedua, fokus pada tujuannya. Kalau udah punya tujuan, jangan mau menoleh. Jangan menoleh, jalan terus. Apa tuh? Jangan pandang pada orang lain. Pandang saja Yesus. Pandang terus padanya. Jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang pada orang lain, pandang saja. Enak tuh lagu-lagu jadul itu kan. Gitu. Jadi pandang aja tuh Yesus bergerak ya. Fokus tujuan kita. Apalagi kita nih udah umurnya udah banyak begitu kan. Udah banyak. Jadi kita harus menyiapkan diri. Itu kita orientasinya selalu kepada hasil. Saya tercapai nggak tujuan saya? Tercapai nggak tujuan saya? Kalau nggak tercapai, fokus yang gimana supaya tercapai? Kalau orang kerja itu supaya dia naik gaji, yang penting apa? Senang teman-temannya atau bosnya yang senang? Bosnya, karena yang bikin bisa naik gaji siapa? Bosnya, bukan teman-temannya. Begitu juga kita sama Tuhan. Yang paling penting siapa? Orang-orang senang sama kita atau Tuhan senang sama kita? Tuhan. Terus apa kata orang? Emang gue pikirin. Pusing amat. Orang bilang begini, orang bilang begitu. Kita jadi apa?
Yang penting apa kata Tuhan. Fokus apa kata Tuhan. Nggak peduli orang bikin lemah kita kayak gini-gini. Nggak peduli orang ngecuekin kita. Nggak peduli dia perlakuan kita kayak begini. Yang penting Tuhan. Dan yang ketiga, apa? Bersedia bayar harga. Sekalipun diabaikan tadi perempuan itu, bahkan diremehkan, direndahkan, tapi dia itu tetap jalan terus maju. Dia berani. Kebanyakan orang tuh gagalnya, aku kan juga punya perasaan. Begitu. Jadi kebanyakan orang tuh karena perasaannya aja. Banyak orang ribut karena perasaan. Perasaan. Orang bisa berantem gara-gara perasaannya kesinggung. Hubungan suami istri bisa hancur juga gara-gara perasaan. Kenapa? Karena kita nggak berani bayar harga. Kita nggak mau berani bayar harga. Tapi kalau kita berani bayar harga, diapain juga. Dulu saya kalau nggak berani bayar harga, ketika saya masih jemaat, udah jadi pengurus sih. Terus ditunjuk begini nih, saya masih ingat tuh, bayangin. Lu ya begini ya, lu ya begini ya. Waduh, itu bukan saya begitu. Kalau saya pakai perasaan doang, nggak mikirnya Tuhan, udah nggak geria lagi. Tapi yang saya lihat Tuhan, berani bayar harga. Ya sudah biarin deh, biar. Kalau lagi ribut, orang ribut, yang salah dia dong yang mesti minta maaf. Daripada lu ribut, setannya tepuk tangan, mendingan lu yang kalah, seolah-olah kalah, tapi setannya nangis. Ya gue gagal maning gitu kan. Karena dia ngomporin kan, ayo, begitu kan ribut. Itu kalau kita ribut sama orang, sama siapa aja, setan senang tuh, ngipas tuh. Jadi yang senang itu bukan yang lagi ribut. Maka pepatah kalau kita ribut itu menang jadi apa? Arang ya. Betul ya? Kalah jadi enak gak? Sama-sama gak enak. Gitu loh. Kalau saya punya prinsip hidup, mendingan gue yang kalah daripada iblis yang menang. Bayar harga. Minta maaf melulu. Dalam hati padahal gue gak salah loh. Gue minta maaf cuma karena gue gak mau ribut lagi. Tapi kenapa? Daripada kita ribut. Karena Tuhan bilang apa? Janganlah kamu tetap marah itu. Sampai itu nanti matahari itu. Gak boleh matahari terbenam. Ya? Jangan dulu terbenam sebelum kamu udah berhenti marah. Jadi marah gak boleh dibawa tidur. Marah gak boleh nginepin, mahal hotelnya, gitu. Tarifnya mahal, nginepnya gitu loh. Kenapa? 1 malam dia nginep, 2 malam dia nginep. Berikutnya dia meningkat harganya, makin mahal. Jadi maka kalau ada masalah, beresin segera. Yang terakhir, tak ada hasil tanpa usaha dan pengorbanan. Termasuk korban perasaan. Dan yang terakhir apa? Tadi masih ingat dulu nggak? Yang pertama apa tadi? Ayo kita ulangin dulu sebelum jauh nih. Punya tujuan dan kebutuhan ya. Jadi saya semua kita harus punya tujuan dan apa aja yang kita mau butuhkan. Dan berjuang untuk kebutuhan itu. Kedua, fokus. Kalau udah tahu tujuan apa, punya kebutuhan apa, fokus untuk bisa capai itu. Tercapainya. Tadi bergerak maju mencapai tujuan. Jadi yang kita lihat itu. Kalau kita nggak fokus lagi. Kayak si Petrus. Nengok kiri, nengok kanan. Ngeliat ke bawah. Ternyata gue di atas air. Dia takut. Tapi sepanjang dia fokus sama Yesus. Dia bisa mengalami mujizat. Yang ketiga. Bersedia bayar
Harga sekalipun diabaikan, bahkan diremehkan dan direndahkan. Ya, pokoknya berani bayar harga. Korban perasaan sekalipun nggak masalah. Jangan biarkan si iblis menang. Yang keempat, apa? Tidak mudah jadi orang yang gigih. Doa hari ini nggak dijawab, besok doa lagi. Nggak dijawab, besok doa lagi. Doa lagi dan doa lagi. Di Alkitab tulis, seorang janda ketok. Minta dibenarkan kasusnya sama hakim yang lalim, hakim jahat. Dapat nggak dibenarkan? Katanya. Hah? Alkitab. Kan ada tuh di Alkitab. Hah? Dapat nggak? Dapat. Itu si hakim begini pikirnya. Ini daripada dia berisik, ribut terus, dia gedor-gedor rumah gua terus. Udah deh, lu mau apa sih? Ya udah, lu minta dibenerin. Gua benerin, udah sono. Jangan ganggu saya lagi. Gitu. Itu Tuhan umpamakan seperti itu. Artinya, kalau kita doa dan kita tekun berdoa, minta karena yang gigi tadi, saya punya kebutuhan. Tuhan, saya mau sembuh. Tahu nggak yang buat saya cepat sembuh dan buat saya bisa sembuh dari apa kemarin itu? Stroke itu karena saya tahu banget keinginan saya sembuh itu super besar. Sangat besar. Dan saya nggak mudah nyerah. Satu yang saya ingat. Dulu saya khotbah, dua bulan sebelumnya saya khotbah, mujizat itu nyata. Gua nggak cuma ngajarin orang mujizat itu nyata. Sekarang kayaknya ini nih, gue diuji nih. Saya diuji nih. Bener nggak mujizat itu nyata? Oh, saya tahu. Ini cuma ujian. Terus saya ingat tuh yang saya khotbahin. Kenapa mujizat diberikan? Itu kesempatan buat kesaksian. Oh, saya tahu. Tuhan kasih bahan buat saya untuk bersaksi. Maka saya cuma pikir, Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Tuhannya sempurna. Kerjanya pasti sempurna. Gak cuma nanggung-nanggung. Jadi ketika saya masih sisa kesemutan di tangan kiri, dan profesornya masih gak bisa sembuhkan saya, dan saya ingat satu kata dari terapis yang saya ikut terapi, cuma ada dua kemungkinan, orang yang kena stroke ketika kesemutan, dia cacat seumur hidup atau bisa sembuh. Dan saya termasuk orang yang potensi cacat seumur hidup. Tapi saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, saya punya Tuhan yang sempurna, yang pekerjaannya sempurna. Maka saya berusaha untuk tetap bisa sembuh. Sekalipun rasanya profesor saya itu gak bisa lagi sembuhkan saya. Puji Tuhan, sembuh. Dulu saya 24 jam tuh kesemutan. Sekarang saya menikmati kembali normal, tidak kesemutan lagi. Kenapa? Gak mudahnya terus percaya. Gak cuma bilang, aku punya Tuhan yang besar. Tapi memang dibuktikan Tuhannya besar. Tuhannya sempurna. Jadi kalau sekarang kita sakit, rasanya kayak apapun juga, percaya. Saya udah banyak ngalamin mujizat dalam hidup saya. Dan mujizat itu nyata. Saya ngerasain gimana ditarik mundur dalam hitungan detik di tengah laut yang nyaris mati, tertabrak bisa terhindar. Tabrakan ini diganti mobil baru, ini segala macam. Sampai hal-hal yang rasanya gak pernah kepikir. Tapi Tuhan nyata. Itu nyata. Juga pasti dalam hidup kita juga. Pasti nyata. Ada banyak hal yang lain yang saya percaya teman-teman di sini juga pasti mengalami. Tuhan akan pasti tolong kita. Jadi yuk kita bergerak terus maju, capai tujuan apa yang kita mau. Tuhan pasti berkati. Amin. Yuk kita bangkit diri.